ada beberapa dokter berunding, katanya harus dipindah ke sebelah sana, pindah ke sebelah sini. Operasi yang di kepala saya ini masih kelihatan loh. Ini panjang ini sampai berapa jahitan. Bilang harus pindah ke sebelah sana, harus pindah ke sebelah sana katanya. Jadi saya berdoa, Tuhan, apa itu jalan ceritanya semua? Kepala saya nih bakalan jadi berapa bulan nih kan nggak ada rambut, namanya operasi demi operasi kan, jadi botak semua, licin gitu. Apa ini jalan cerita saya, jalan hidup saya, Tuhan, semua bekas-bekas ini. Jadi saya bilang, saya berdoa, Tuhan, bantu Tuhan, cukupkan, Tuhan mampukan semuanya, Tuhan berikan jalan terbaik, Tuhan. Saya tidak mau, Tuhan, kepala saya dibedah di sini, bedah sini. Saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, para dokternya berunding. Jadi di dia semacam kasih, kalau waktu itu sih dibilang dibor itu, jadi dia nggak pakai selang lagi, nggak pakai selang pipisan lagi sampai ke dalam. Makanya posisi itu usus saya tadi di luar selama beberapa bulan, baru yang dibor itu jadi nggak dipasang selang lagi, jadi nggak pakai selang lagi sekarang. Kalau kemarin kan sempat, tapi hanya bertahan hanya beberapa hari aja pakai selangnya. Selang pipisan itulah yang membantu membuang cairan atau aturan ya. Ketika seandainya berhasil selang pipisan itu tadi, selang pipisan itulah yang membantu membuang cairan yang di kepala, cairan ini tadi langsung ke perut, langsung ke pembuangan gitu. Tapi karena selangnya nggak bisa diterima badan saya, jadi mereka cari cara lain. Jadi caranya dibor, katanya dia itu sistemnya dibor. Jadi puji Tuhan lah, nggak pakai selang lagi saya sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Benarkah Tuhan Yesus yang menyembuhkan dirinya? Mari kita ikuti terus kesaksian beliau tentang bagaimana mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya. Selamat menyaksikan. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Junianti Banjarnahor, saya tinggal di Medan. Malam hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bersaksi betapa bahagianya, betapa luar biasa dahsyatnya kuasa Tuhan dalam hidup saya. Seperti layaknya manusia biasa, saya melakukan aktivitas saya berkuliah pada saat itu. Dan ketika selesai kuliah, saya mencari pekerjaan, dan disitulah luar biasa dahsyatnya mujizat yang saya terima. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu saya sudah bekerja di suatu perusahaan. Saya sangat bahagia. Mungkin saking bahagianya saat itu, mungkin saya hilap atau saya bisa melukai hati orang. Tapi pada saat itu saya dijatuhkan, dibuat pergumulan yang sangat besar, yaitu ketika saya bekerja, saya mengalami sakit yang sangat parah, yaitu tumor otak. Teman-teman, saat itu saya merasa bahwa hidup saya sudah berakhir, dan sudah itu waktunya saya akan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi dengan kemurahan hati Tuhan, dengan dahsyatnya mujizat yang terjadi di hidup saya bisa melalui semuanya dengan pertolongan Tuhan. Teman-teman, saat itu saya merasa bahwa hidup saya sudah berakhir. Inilah akhir dari semuanya. Saya sudah pasrah, dan saya sudah selalu berdoa, Tuhan, jika ini waktunya, saya akan kembali kepadamu, berikan kekuatan kepada keluargaku, terkhusus buat orang tuaku, adik-adikku, dan semua keluarga yang saya kasihi, Tuhan. Saya percaya, Tuhan, jika Engkau yang memberikan kekuatan, maka mereka akan kuat dan ikhlas untuk menerima kepergianku. Tapi ternyata itu bukan dari jawaban dari Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Jadi, waktu saya sakit, saya ada beberapa kali operasi. Saya nggak percaya bahwa saya bisa melalui itu semua. Tapi dengan pertolongan Tuhan, semuanya
laksana, semua terlewati. Memang kalau dipikir-pikir secara manusia itu nggak akan bisa terlewati, nggak akan bisa kulampaui, nggak bisa kulalui semuanya. Akan berakhir di situ saja. Tapi dengan luar biasanya pertolongan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih mukjizat yang begitu besar, maka saya masih hidup hingga saat ini. Teman-teman, saat itu saya tumor otak. Tumor otak itu rasanya penyakit yang nggak akan bisa sembuh. Menurut saya nggak akan bisa sembuh. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan hidup, dan ketika awal-awal operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima kalinya, selalu saja berserah. Tuhan, ini aku, Tuhan, Tuhan. Jika waktuku ini, selalu begitu saja. Tapi ketika saya melihat begitu luar biasanya keluarga, emang sih saya bukan melihat, hanya bisa merasakan, karena pada saat itu si tumor tadi merusak saraf, mengganggu saraf mata saya, saraf penglihatan saya. Jadi kurang lebih 6 bulan saya tidak bisa melihat normal. Tidak bisa sama sekali. Kalaupun bisa melihat satu titik, itu hanya semacam titik atau enggak berbayang-bayang. Semua tidak bisa. Rasanya enggak, malah mengganggu ketika saya membuka mata saya. Karena saya merasa itu akan mengganggu, jadi saya lebih baik menutup mata saya. Cuman ketika keluarga saya datang menjenguk, saya hanya bisa bilang, mohon doakan saya, mohon doakan saya. Saya hanya bisa bilang begitu. Semua keluarga datang bergantian. Kebetulan pada saat itu belum ada masa COVID, jadi masih bebas untuk menjenguk pasien. Saya saat itu rasanya nggak mungkin. Tapi saya percaya, Tuhan, ini saya, Tuhan. Ubah saya, Tuhan. Berikan saya kesempatan, Tuhan. Saya hanya berdoa seperti itu. Ketika operasi yang terakhir, kalau yang pertama sampai keempat, saya memang betul-betul pasrah, berserah. Cuman walaupun berserah, saya tetap selalu mengusahakan bahwa semua aturan apa segala macam akan saya lalui. Ketika dibilang nggak boleh begini, ya saya iya. Ketika dibilang harus semangat, ya pasti Tuhan akan berikan semangat hidup untukku. Aku percaya. Jadi setiap pas operasi pertama, setiap mau masuk ke ruang operasi, rasanya jantung tuh serasa mau lepas sih. Cuman hanya berserah, Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberkati. Dan jika Tuhan ini udah waktunya saya kembali, berikan kekuatan. Selalu itu doa saya. Berikan kekuatan, berikan keikhlasan kepada keluarga, terkhusus buat orang tua saya, adik-adik yang menjaga saya. Seperti itu terus. Tapi luar biasa kuasa Tuhan. Saya bisa melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Mungkin ketika saya sebelum sakit dulu, memang mungkin saya agak ada entah kesombongan, entah apa, pokoknya itu yang mau Tuhan ubahkan di hidup saya. Aku percaya itu Tuhan akan kasih mujizat ini supaya kita semakin dekat kepadanya, kita semakin bisa berbuat baik kepada sesama kita, peka terhadap lingkungan, sensitif kepada orang-orang yang sakit, orang peduli, seperti itu. Teman-teman tahu, selama kurang lebih 6 bulan saya tidak bisa melihat. Saya hanya menutup mata saya dan saya berdoa, Tuhan, selalu seperti itu. Rasanya nggak mungkin, ini terlalu nggak mungkin, hanya pertolongan Tuhan. Ini betul-betul kuasa Tuhan. Aku kagum. Jadi rasanya nggak bisa berkata-kata. Wow,
luar biasa kuasa Tuhan. Wow, seperti nggak mungkin gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan mampukan, Tuhan jagai, Tuhan berkati semuanya, para dokter, keluarga, semuanya yang memberikan support, yang mendukung, yang mengurus saya setiap harinya, terkhusus adik saya. Dia selalu sabar. Belum lagi ketika operasi yang ketiga, saya harus pakai kantong stoma. Mungkin saudara-saudari tahu tentang stoma. Kantong yang kalau misalnya buang kotoran, kita cuma dari kantong. Jadi kita bisa sambil makan, sambil BAB, maaf kata. Itu kayaknya itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang nggak mungkin bisa sembuh gitu. Tapi ternyata itu bisa saya alami sendiri dan Tuhan mampukan. Jadi saat ini saya jika ada penonton atau jika ada saudara-saudari yang lagi dalam sakit, percayalah kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kuasanya luar biasa dahsyat dan nggak terduga sama sekalipun. Apapun bisa Tuhan lakukan untuk kita selagi kita percaya dan berserah kepadanya. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya merasa kalau saya udah hebat, udah ini, bukan. Tapi karena dengan perjalanan hidup atau perjalanan pengobatan saya, segala macam pergumulan yang saya alami, Tuhan mampukan. Ternyata ini kuasa-Mu Tuhan. Seperti itu. Nggak ada yang kita bisa, rasanya nggak mungkin lah, manusiawi kayak gitu nggak bisa kita lalui, nggak bisa. Itu hanya karena berkat pertolongan Tuhan. Jadi teman-teman, saat itu saya ketika operasi yang ketiga, ketika dikatakan harus menggunakan kantong kolostomi, kantong kolostomi. Itu ketika dinyatakan harus pakai kolostomi karena operasi pemasangan selang di kepala saya tidak berfungsi, tidak bisa digunakan karena infeksi di perut saya. Jadi harus pakai kantong stoma. Rasanya nggak bisa lagi saya lalui ini Tuhan. Nggak. Bagaimana mungkin ini. Tapi setelah dipikir-pikir, operasi-operasi yang lalu saja Tuhan sanggupkan. Aku percaya Tuhan. Ini juga Tuhan akan mampukan aku. Aku percaya Tuhan. Seperti itu saya merasakan hal yang seperti itu. Ketika keluarga, yang paling sedihnya ketika keluarga menjenguk saya nggak bisa melihat mereka. Saya hanya bisa berbicara. Nantulang, doakan saya, iya. Tante, doakan saya, tolong doakan saya. Saya hanya bisa bilang begitu. Nggak bisa, saya tidak bisa melihat mereka. Saya tidak bisa ini. Dan yang paling sedihnya, ketika opung saya datang, saya mendengar kalau dia itu tertawa. Saya nggak tahu ke dalam hati mereka kemana. Saya nggak tahu gimana air mata mereka. Tapi itu menjadi satu power buat saya. Ketika semua orang yang menjemput saya tidak melihat mereka menangis karena memang mata saya pada saat itu tidak bisa melihat normal. Tapi perasaan mereka juga sepertinya kasih support itu nggak ada yang sedih, nggak ada yang ini. Jadi itu jadi kekuatan baru bagi saya. Saya tidak, ini bukan akhirnya Tuhan, enggak kan Tuhan, ini bukan akhirnya. Mereka aja bisa kok. Saya merasakan kalau mereka nggak ada ini. Seperti itulah perasaan saya. Luar biasa dahsyatnya kuasa Tuhan. Apalagi ketika saya harus pakai kantong kemana-mana, ketika mau kontrol pagi-pagi buta, harus bangun, harus antri,
sampai mulai dari jam 5, jam 9 baru disinar, karena kan saya pada saat itu tumor otaknya yang sensitif sinar. Jadi disarankan kurang lebih 30 kali sinar setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, menunggu jadwal sinar. Karena saya pakai jasa BPJS, jadi kita harus sabar menunggu antrinya mulai dari jam 5, jam 6. Bangunnya jam 5, jam 6 harus antri. Kita dapat antrian nanti mungkin sampai jam 12, jam 1. Pulangnya sore-sore setiap hari seperti itu. Dan saya selalu didorong pakai kursi roda sama adik saya. Luar biasa memang pertolongan Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang baik di hidup saya. Terima kasih Tuhan. Mereka, apalagi ketika saya jalan, ketika saya didorong menuju tempat sinar, hanya jarak berapa langkah aja saya belum bisa. Mereka ngangkat, mereka sorong dengan kursi rodanya, terus dibantu sama perawatnya ngangkat. Rasanya kok aku kayaknya nggak manusia gitu loh, perasaan seperti nggak bisa kayak gini. Tapi selalu berpikir, Tuhan, saya kok bisa Tuhan bantu, Tuhan kasih kesempatan Tuhan. Ini mungkinkah? Ini saya yang sebenarnya kah? Ini pertolongan yang seperti apa? Gitu. Masih terkagum-kagum sih sampai sekarang. Sampai itu udah kejadiannya udah hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Mohon maaf nih sebelumnya, baru ini pertama kali saya bersaksi lewat Zoom. Biasanya masih lewat grup dan hanya catatan-catatan sedikit aja. Ini baru yang semuanya. Kalian tahu teman-teman, ketika saya mau kontrol, karena pakai kantong stoma, kadang-kadang bangun jam 5, jam 6 udah harus ini. Kita selalu ke rumah sakitnya lewat pakai Grab, karena belum bisa jalan gitu kan, pakai kursi roda. Ketika mau yang nggak mungkin lagi, yang nggak terpikirkan lagi, ketika udah mau giliran mau sinar, kadang tumpah pula lah ini kantong. Kayak, aduh, gimana ini? Tapi adik saya selalu menguatkan, nggak apa-apa, bisa. Nggak apa-apa, kita udah bungkus kok, nggak akan mengganggu sama perawat-perawatnya, nggak akan. Tenang aja Kak, fokus pada sinar, fokus pada radioterapinya aja, percaya, fokus. Selalu adik saya yang bilang kayak gitu. Orang tua saya, mama saya juga kayak gitu. Itu yang menguatkan saya, sangat-sangat menguatkan saya. Apalagi ketika pada saat itu saya tahu adik saya keluar dari pekerjaannya hanya untuk mengurus saya. Saya merasa, Tuhan, mampukan dia Tuhan, mampukan kami Tuhan, cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan kirim orang-orang baik, Tuhan kirim tenaga medis yang baik, yang peduli, yang bisa membantu saya untuk melalui semuanya. Ketika waktu itu setiap pulang sinar, adik saya selalu membersihkan kantong mie tadi. Saya miris, sedih melihat dia membersihkannya. Karena saya sendiri nggak bisa, nggak tahan, nggak sanggup melihat keadaan usus saya yang berada di luar. Rasanya itu nggak mungkin. Jadi selama kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan lah, 8 bulan, usus saya posisi di luar, saya tidak pernah melihatnya. Nggak berani, nggak sanggup saya.
hanya adik dan mama saya yang melihatnya, dan ada dulu satu orang yang meluangkan waktu. Memang pada saat itu dia masih status pacar saya. Dia beberapa kali meluangkan waktu membantu saya. Bersyukur juga, tapi ya namanya nggak jodoh. Dia Tuhan kirimkan hanya sebatas penolong ketika saya dalam kesusahan, ketika saya dalam sakit. Bersyukur juga. Saya tahu ini rancangan-rancangan Tuhan bagi hidup saya. Walaupun yang pada awalnya seperti nggak terima, tapi saya percaya kok ini rancangan Tuhan, dan saya percaya ini murni, ini betul-betul yang Tuhan inginkan di hidup saya. Kau harus ini dan kau harus ini. Saya percaya itu Tuhan. Ajar saya Tuhan untuk selalu bisa bersyukur, bisa terima dengan segala persoalan, segala pergumulan, dan mampukan saya Tuhan untuk jadi lebih baik ke depannya. Karena ini kan kesempatan kedua, menurut saya ini kan kesempatan kedua. Jadi saya berharap bisa lebih baik ke depan, bisa lebih peduli, bisa lebih mengasihi, seperti itu. Teman-teman, mohon maaf ya kalau saya gagok karena betul-betul belum percaya sih sebenarnya. Kalau ini saya dengan pertolongan Tuhan saya bisa melalui semuanya, dan dengan topangan dua-dua orang yang mengasihi, orang-orang yang peduli kepada saya berterima kasih. Maaf, baru kali ini saya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua, termasuk juga penonton Miracle ini ya. Dulu saya sepertinya ingat dengan grup ini, pernah lihat postingannya sekilas. Namanya ketika sakit kan kita selalu ini. Cuman saya hanya mendengar sekilas aja karena saya kan belum bisa melihat saat itu. Jadi menonton pun paling nggak hanya mendengar suara-suara aja. Dan bersyukur juga ketika saya sakit dulu, Tuhan jadikan saya tidak bisa melihat, terganggu sedikit penglihatan saya, karena ketika saya di rumah sakit dulu, hampir tiap hari ada orang yang meninggal. Hampir tiap hari. Gak hanya tiap hari, kayaknya hitungan beberapa jam udah ada yang meninggal. Tapi ya puji Tuhan saya nggak bisa melihatnya, paling saya mendengar tangisannya. Tuhan, turut berduka cita. Hanya ucapan seperti itu. Mungkin kalau saya bisa melihat, kurasa kayaknya nggak akan langsung down. Pasti langsung down. Itu Tuhan atur segala sesuatunya, Tuhan atur. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Jadi teman-teman, kalian tahu ketika saya tidak bisa melihat pada saat itu, saya nggak percaya juga bisa melihat sekarang seperti sekarang normal. Ya walaupun dengan bantuan kacamata, ini anti radiasi, bukan anti apa yang rabun atau apa, ini hanya sekedar anti radiasi, karena kan memang pada saat saya tumor otak dulu itu yang faktor penyebabnya itu radiasi sama mungkin pola makan yang kurang bagus, mungkin gitu. Jadi nggak nggak percaya lah bisa melihat normal sekarang. Waktu itu ketika di ruang operasi, saya hanya pasrah Tuhan ini. Saya selalu pasrah, selalu berserah Tuhan ini saya Tuhan. Setiap operasi, ketika jadwalnya operasi, dalam selang beberapa
dalam berapa bulan ada berapa kali operasi. Ketika dijadwalkan untuk operasi apa lagi Tuhan gitu. Karena ketika pas pertama dulu memang dipasang selang pipisan. Selang pipisan itu dari kepala langsung ke perut pakai selang. Rupanya saya nggak bisa, perut saya nggak bisa menerima benda apapun yang masuk ke dalam, tidak bisa diterima, jadi infeksi lah. Ketika infeksi dibongkar lagi, dijadwal ulang untuk operasi lagi. Ketika operasi harus ini, jadi itulah yang menyebabkan saya harus pakai kantong stoma, colostomy bed selama beberapa bulan. Rasanya berat sekali. Belum lagi kalau jalan kayak merasa kalau perut itu serasa kayak berhamburan semua. Nggak bisa saya melalui. Tapi ketika saya bilang tidak bisa, saya punya Tuhan kok. Saya bisa melaluinya. Kalau dengan pertolongan Tuhan saya bisa. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Selalu seperti itu. Ketika mendengar tangisan dari kiri kanan yang karena meninggal keluarganya, ininya yang meninggal, apakah saya akan menyusul mereka? Tuhan, terserah, semua berserah kepadamu Tuhan. Selalulah seperti itu, selalu dan selalu seperti itu. Itu dalam jangka hampir setahun sih saya menghabiskan waktu di rumah sakit dengan proses ya rawat inap, rawat jalan, pokoknya seperti itulah semua, terus-terusan seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan sanggupkan melewati semuanya. Apalagi saya ingat ketika operasi yang kelima kalinya, di situ rasanya enggak saya bisa melaluinya Tuhan. Saya percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata, pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan dokter yang paling ajaib, dokter di atas segala dokter. Saya percaya Tuhan, selalu seperti itu. Dan itulah operasi yang terakhir lah yang membuat saya harus percaya. Saya percaya pertolongan Tuhan akan nyata, dan nyata selalu nyata. Apalagi yang terakhir ini, ketika operasi pertama, kedua, ketiga, keempat saja Tuhan berkati, Tuhan lancarkan. Saya percaya Tuhan. Operasi yang kelima ini pun akan Tuhan bantu saya, akan Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan sempurna bagi saya. Saya percaya Tuhan, selalulah seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada saudara-saudari sekalian yang sakit, yang mungkin merasa dikecewakan, mungkin merasa ditinggalkan, percayalah, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Apalagi ketika saya dulu masih menjalankan pengobatan yang tahap-tahap terakhir, menjelang operasi terakhir, saat itu pula ada mantan lah, udah masa lalu ya kan, udah suami orang sekarang. Kalau dulu sih masih pacar, kalau sekarang udah suami orang. Ketika itu dulu, saya ingat dulu, orang tua saya bilang, kebetulan kalau kami orang Batak kan selalu panggil Amang sama Bapak Pendeta, itu calon pendeta. Jadi dia bilang, Amang, kalau mau tinggalkan anak saya, lebih baik dari sekarang, daripada nanti ketika dia sudah sehat, Amang tinggalkan dia, itu akan menjadi sakit baru, luka baru untuk dia. Tapi yang seseorang ini berkata, oh tidak, saya harus mendampingi dia sampai ini, dan dia akan jadi ini, jadi jodoh hidup saya, jadi ini saya. Beliau bilang begitu, tapi ternyata itu menjadi pergumulan juga bagi saya. Kenapa tega? Kenapa begini? Tapi untuk saat ini, tapi sampai sekarang saya udah jadi sadar itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan akan memberikan jodoh terbaik.
Dan Tuhan akan mengirimkan orang-orang terbaik bagi saya. Saya percaya. Itu bukan jadi luka baru bagi saya, bukan. Itu jadi semangat baru bagi saya. Saya harus bangkit, saya harus tetap semangat, dan harus berserah kepada Tuhan. Harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nggak boleh terlalu egois, nggak boleh ini. Itu teguran mungkin bagi hidup saya, atau semacam ini loh, kamu ciptaanku, kamu ini loh, mungkin itu seperti itu rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya semuanya akan saya lalui, saya bisa lalui semuanya. Dan uh, bagi siapapun yang merasakan hal yang saya seperti yang saya rasakan saat ini, saya berdoa buat saudara-saudari semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya berdoa semoga kita memperoleh kesempatan yang sama dan kita bisa melalui semuanya. Saya percaya saudara-saudari bisa melalui semuanya. Semangat, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Dan begitu juga kepada keluarga-keluarga yang mendampingi, tetap semangat. Jangan menunjukkan bahwasannya kalau kemarin saya kan tidak bisa melihat. Jadi saya tidak bisa tidak tahu kalau mereka itu menangis atau apa. Saya hanya bisa merasakan perasaan mereka, enggak ada kayak gini kok, enggak ada kayak gini. Jadi kalau misalnya saudara-saudari bisa melihat yang orang-orang yang kita kasihi yang sekarang terbaring sakit, bisa melihat, tolong bagi yang mendampingi jangan pernah meneteskan air mata di depan dia. Itu jadi membuat kalau menurut saya ya, itu akan membuat dia down atau apa. Semangat aja, senyum aja, semangat. Kita punya Tuhan kok. Seperti itu. Jadi kalau bagi teman-teman yang sekarang misalnya ada yang keluarganya sakit, selalu semangat, kasih support, kasih firman Tuhan, kasih wejangan-wejangan yang bisa menaikkan semangat dia, membuat semangatnya up gitu. Semangat, kita bisa sembuh kok gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekarang juga merasakan, apalagi terkhusus yang mengalami tumor otak, semangat ya. Aku dulu tumor otak loh, tapi bisa kan sekarang, itu karena berkat Tuhan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Bisa, kita bisa melaluinya. Sangat-sangat bisa. Kalau kita percaya, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membantu kita, Tuhan menolong kita ketika kita berserah kepadanya. Kita percaya mujizat itu nyata. Saya dulu ketika waktu berobat, saya ingat dulu ketika saya pulang dari sinar, entah yang keberapa kali lah, saya udah lupa. Saya melihat ada anak-anak yang sama kasusnya seperti saya. Cuman pada saat itu dia masih bisa melihat, belum seperti saya, belum nggak bisa melihat, hanya kayak bayang-bayang aja, nggak bisa melihat. Kalau dia masih pada saat itu masih bisa melihat. Terus dia, saya ingat, jadi merinding sih. Saya ingat dulu dia bilang begini, Kak, semangat ya buat kita. Iya, semangat juga buat adik ya. Terus dia bilang, Kak, saya ini kok, saya bisa kok. Kebetulan dia agama Muslim. Saya bisa kok. Alhamdulillah saya ini kok, saya ini kata dia begitu. Iya, semangat kita ya, Dek, semangat. Saya mengeluarkan senyum yang paling besar, senyum yang kayak sembringah, bahagia seperti ngakak gitu. Terus dia bilang, makasih ya Kak. Dia memeluk saya loh. Saya ingat itu. Padahal saya terbaring, makasih ya Kak. Itu jadi tenaga baru loh buat kita. Apalagi kita yang mengalami sakit ya.
dia bisa loh gini. Iya harus semangat, harus semangat. Jadi ketika saya mendapatkan pelukan itu, saya mencoba membaginya ke teman-teman yang lain yang kita satu kasus gitu kan. Ada dulu saya ingat dan kebetulan ada yang tadi saya bilang itu menyusul menyusul meninggal dunia. Jadi ketika saya dengar kabar itu, Tuhan, langsung lemas betul lemas. Tapi saya ketemu lagi sama yang teman-teman yang senasib juga dengan saya kasih support, kasih semangat. Dan puji Tuhan, sampai sekarang, ya memang sih abang yang saya support itu meninggal dunia. Tahun 2019 awal, kalau nggak salah meninggal. Tapi puji Tuhan, keluarganya, orang tuanya, terkhusus orang tuanya, sampai sekarang masih nanya-nanya kabar saya. Saya juga demikian. Kalau mereka Lebaran, saya ucapkan selamat Lebaran. Kalau saya yang Natal, kita yang Natal, dia ucapkan selamat Natal. Walaupun ketika dia telepon saya, ketika ibu itu telepon saya, ibu itu menangis karena mengingat dulu saya kasih semangat sama anaknya. Tapi kenapa anak saya gini? Anak saya meninggalkan saya gitu. Jadi saya bilang, Bu, nggak ada yang tahu hidup seseorang. Kadang kita sekarang ketawa, entah besok kita ini udah nggak ada. Jadi semangat ya Bu. Kan ibu juga masih punya anak yang lain. Semangatlah buat anak-anak ibu ya Bu. Iya nak ya, makasih anak ya. Jaga kesehatanmu ya nak. Nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh ini. Tuhan kirimkan semuanya untuk ke hidup saya. Saya bersyukur juga. Apalagi kalau nanti ini misalnya menjelang Natal, nak selamat Natal ya nak. Bersyukur sekali. Seperti aku punya orang tua yang ini. Wah, luar biasa ibu ini. Kadang-kadang apa saya bisa melakukan kayak gitu ketika saya mengalami keadaan-keadaan yang seperti ibu ini alami. Saya belajar seperti itu. Tapi aku percaya ketika aku menerima itu semua, saya harus bisa memberikan, saya harus bisa membalaskan atau berbuat baik, bukan kepada dia, tapi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Memang nggak gampang sih bilang kayak gitu, karena kan ya mungkin bisa bilangnya aja gampang, cuman kan pelaksanaannya kita nggak tahu. Jadi ya saya bukan hanya bisa bilang usaha aja dulu, melakukannya, nggak hanya berucap atau nggak hanya berkata-kata seperti itu. Tumor ketika apalagi kalau waktu saya dulu kalau mau sinar kadang-kadang udah antri dari pagi, belum lagi nunggu antrian, belum lagi ini. Tiba-tiba pas giliran kita udah mau sinar, rusak pula alatnya. Ingat lagi dulu pas udah beberapa minggu jadwal sinar, beberapa minggu kemudian rusak alatnya, hanya menunggu. Tapi walaupun menunggu nggak boleh di rumah, karena kita harus ke rumah sakit dulu. Dan kalau mau sinar kan pasiennya harus dilihat dulu, nggak boleh perwakilan dari yang menjaga. Jadi selalu diusahakan ini datang ke rumah sakit awal supaya bisa nomor yang paling awal, biar nggak kewalahan nanti, apalagi kalau posisi kantong udah penuh nanti, belum lagi ini. Jadi semua harus dipersiapkan. Segala sesuatunya puji Tuhan lah, Tuhan mampukan semuanya. Walaupun kalau secara manusiawi nggak bisa kita lalui itu, tapi Tuhan
puji Tuhan, Tuhan kasih semuanya, kasih bantuan, kasih kirim orang-orang baik. Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan mampukan keluarga, saudara kerabat yang membantu kayak gitu. Apalagi operasi yang keberapa, saking banyaknya operasi, udah nggak ingat lagi kayak mana jadwal operasinya, belum lagi udah dijadwalkan, ada aja kendala, kadang-kadang ada aja yang ini kayak gitu. Rasanya kayak enggak belum percaya gitu, tapi ternyata bisa kita lalui semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Luar biasa dahsyatnya Tuhan. Apalagi ketika ingat dulu ya, ada kawan, ada ibu-ibu yang dia udah putus asa, udah ini. Saya ingat dulu, saya bilang, Bu, kita bisa melaluinya, Bu. Semangat ya, Bu. Saya juga gini. Memang sih dulu ketika saya sakit agak tolektik juga, agak ini juga untuk berbicara kan. Jadi dia bilang, enggak nak, saya enggak bisa, saya ini. Enggak Bu, kita punya Tuhan. Kebetulan dia juga orang kita Kristen. Kita punya Tuhan loh Bu, kita bisa kalau kita percaya Tuhan akan bekerja. Kalau kita percaya mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kita Bu. Semangat Ibu, semangat. Dan datang beliau, makasih ya nak, dia peluk lagi. Itu pelukan itu rasanya, aduh terima kasih Tuhan. Walaupun dia meluknya udah nangis, udah ini, tapi pelukan itu berarti loh bagi kita yang kita udah merasa ini nggak benar lagi, kita nggak bisa ini. Kalau kita merasa kita udah benar-benar nggak bisa kita lalui itu, nggak bisa ini. Tapi itu pelukannya itu, walaupun dia juga memang posisi sakit, tapi di pelukannya itu sangat berharga loh. Sangat berharga bagi kita. Terima kasih Tuhan. Selalu begitu. Wah, luar biasa. Nggak nyangka betul sih, nggak nyangka. Pokoknya sampai sekarang pun masih terkagum-kagum. Masih ini. Makanya kalau yang sekarang saya melihat orang sakit, rasanya langsung terenyuh, langsung, Tuhan, saya pernah dulu begini. Tuhan ini semangat ya, selalu semangat ya, senyumlah, dibagikanlah senyum ini supaya, karena kita kan udah merasa saya dulu kayak gini. Kalau ketika orang ini senyum aja udah power baru loh bagi kita, udah ini, oh iya. Jadi ya kita coba kayak seperti itu ke ke saudara-saudari yang sakit, kita kasih ini. Memang kalau dari materi sih jujur aja saya nggak bisa kasih materi, cuman kan waktu kita, support kita untuk dia pun itu yang bisa kita kasih. Itulah dulu sekarang kayak gitu kan. Bersyukur juga lah. Ya walaupun dalam hal manusiawi nggak ini sih, nggak belum apa namanya, kayaknya nggak bisa lah gitu, nggak bisa dilalui, belum bisa terima gitu. Cuman seiring berjalannya waktu bisa kita terima, bisa kita bersyukur, bisa mencoba, oh iyalah ini jalan hidup saya. Jadi ini kesempatan kedua, harus jadi begini, harus lebih baik, harus bisa peka, harus lebih jiwa sosial, jiwa ini kasih itu harus ada, kasih kayak gitu. Apalagi kalau ketemu sama yang benar-benar sama. Saya ingat dulu ya, ketika tahun 2019 awal saya mendengar kabar, kalau dulu kan ketika saya baru pulang dari rumah sakit,
biasalah kerabat, keluarga semuanya pada datang ke rumah. Terus mereka bilang, dulu ketika kalau udah bunyi ambulan, oh udah si Juni itu udah kurasa itu udah si Juni itu udah meninggal dia. Selalulah mereka bilang kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan ini. Mereka ini, wah luar biasa, bisa sembuh ya. Nggak ini ya, nggak ini kayak gitu. Jadi kalau waktu dengar seperti itu, waktu dengar kata-kata itu, kok bisa ya ini ya, gitu. Jadi saya bilang iya. Bukan saya yang mampu melewatinya, tapi Tuhan mampukan saya melaluinya, dan Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan kepada saya, Bapak Ibu. Jadi saya bilang begitu. Jadi waktu mereka datang ke rumah, mereka ada cerita bahwasannya ada di kampung, beda kampung sih sama kami, ada persis apa yang dia rasakan itu persis sama seperti yang saya rasakan. Jadi saya pada saat itu masih awal-awal ini, jadi belum bisa bawa motor sendiri, jadi naik angkot. Jadi saya pergi ke tempat saudara yang sakit ini. Saya nggak kenal sama dia, saya nggak kenal. Saya hanya dikasih tahu bahwasannya ada orang yang kayak gini, dia sakit gini. Jadi saya pergi, saya cari, saya tanya, Bu, ini rumahnya ini ya. Oh enggak, yang sebelah masih lurus, masih jauh lagi ke sana. Saya mulai jalan, saya ajak adik saya berjalan ke situ, menelusuri jalan. Ketika kita kan udah turun dari angkot, jadi kita tinggal jalan kaki. Jalan kaki, saya tanya, Bu, ini rumahnya ibu ini ya? Oh enggak, yang itu ya, ada 3 rumah lagi gitu. Jadi dia bilang, oh ini ya. Ketika mau masuk, bilang shalom. Wow, datanglah ini. Udah ini juga, tapi nggak bisa lari karena kan memang pada saat itu masih baru operasi, masih baru dikembalikan ususnya ke dalam kan. Jadi belum bisa lari sama sekali. Datanglah guguknya, lah lebih ke pasrah lah, diam aja gitu. Kalau digigit ya udahlah, gigit lah, nggak tahu lah kayak mana. Kalau mau lari nggak bisa karena kan memang masih baru operasi. Jadi memang disarankan dokter jangan, nggak boleh lari, nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh loncat-loncat. Nanti takut ini bekas operasinya belum ini nanti jadi parah segala macam, karena kan posisinya waktu itu udah berapa bulan dia posisi ususnya di luar, jadi mau dimasukin ke dalam tuh masih masih agak terganggu lah kalau misalnya ada kegiatan yang berat atau apa gitu. Saya masuk ke dalam rumah, shalom, masuk, betul lah saya melihat abang ini udah terbaring. Tuhan, ini yang saya dulu alami. Tuhan saya percaya, Tuhan nyatakan mujizat. Saya percaya Tuhan nyatakan mujizat bagi abang kami ini. Tuhan, saya percaya itu. Tuhan bantu dia, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan, saya hanya berdoa dalam hati saya ketika melihat dia persis semua yang dia rasakan, yang matanya lari kemana-mana, yang dia kalau melihat tapi juling kayak kemana-mana pandangannya. Terus belum lagi yang nggak bisa gerak kiri kanan, nggak bisa gerak kayak gini terus. Belum lagi karena mungkin posisi dia seperti itulah yang saya alami dulu. Karena posisi terlalu lama telungkup gini baring, posisi badan itu kayak melepuh. Kayak melepuh. Itu dulu aku ingat dulu. Saya juga dulu mengalami kayak gitu. Ketika udah berapa bulan terbaring, rupanya dia melepuh. Belum periksa lagi ke dokter kulit. Pokoknya semua itu sangat ini. Belum karena terlalu lama baring jadi badannya itu semua merah, melepuh kayak orang sakit kulit gitu. Terus disarankan lagi ke dokter kulit. Datang dokter kulit, oh tidak, ini tidak masalah kulitnya, ini karena kelamaan begini. Jadi disarankan bednya diganti.
diganti jadi yang bisa ada apa namanya, ada asupan angin yang di dalamnya kayak gelembung-gelembung sebagian, kayak tempat tidur yang apa loh, yang apa namanya tuh, ada khusus penyerap anginnya, jadi bisa ada angin di dalam, jadi kalaupun kelamaan dia baring, dia kena kena udara, jadi nggak lecet, nggak kayak orang sakit kulit gitu, kayak gitu, seperti itu. Semua tuh saya rasakan rasanya, tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan mampukan melalui semuanya, Tuhan nyatakan. Apalagi dulu, ingat ya, dulu ketika ada beberapa dokter berunding, katanya harus dipindah ke sebelah sana, pindah ke sebelah sini. Operasi yang di kepala saya ini masih kelihatan loh. Ini panjang ini sampai berapa jahitan. Bilang harus pindah ke sebelah sana, katanya. Jadi saya berdoa, Tuhan, apa itu jalan ceritanya semua? Kepala saya nih bakalan jadi berapa bulan nih, kan nggak ada rambut, namanya operasi demi operasi kan, jadi botak semua, licin gitu. Apa ini jalan cerita saya, jalan hidup saya, Tuhan? Semua bekas-bekas ini. Jadi saya bilang, saya berdoa, Tuhan, bantu Tuhan, cukupkan, Tuhan mampukan semuanya, Tuhan berikan jalan terbaik, Tuhan. Saya tidak mau, Tuhan, kepala saya dibedah di sini, bedah sini. Saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, para dokternya berunding. Jadi dia semacam kasih, kalau waktu itu sih dibilang dibor itu, jadi dia nggak pakai selang lagi, nggak pakai selang pipisan lagi sampai ke dalam. Makanya posisi itu usus saya tadi di luar selama beberapa bulan, baru yang dibor itu jadi nggak dipasang selang lagi, jadi nggak pakai selang lagi ini sekarang. Kalau kemarin kan sempat, tapi hanya bertahan hanya beberapa hari aja pakai selangnya. Selang pipisan itulah yang membantu membuang cairan atau aturan ya, ketika seandainya berhasil selang pipisan itu tadi, selang pipisan itulah yang membantu membuang cairan yang di kepala, cairan ini tadi langsung ke perut, langsung ke pembuangan gitu. Tapi karena selangnya nggak bisa diterima badan saya, jadi mereka cari cara lain. Jadi caranya dibor, katanya dia itu sistemnya dibor. Jadi puji Tuhan lah, nggak pakai selang lagi saya sekarang. Puji Tuhan, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.